Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Ratih Rizkiawati dari kelas B2 program S1 Manajemen dari Universitas Widyatama. Kali ini saya akan membahas mengenai kampus sehat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Telah hadir di tengah-tengah kita seorang praktisi kesehatan. Beliau adalah Ibu Gira Lugina Escape Nurse di UPT Layanan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Terima kasih ya atas kehadirannya pada siang hari ini. Oke, baik. Baik, Bu. Apa sih kampus sehat itu gitu? Oke, baik, tentang kampus sehat memang fenomena atau informasi tentang kampus sehat itu belum banyak mengetahui ya. Kampus sehat itu adalah suatu tuntutan sebenarnya di dunia, termasuk di universitas, dan Universitas Pendidikan Indonesia itu menjadi salah satu proyek mengenai tentang kampus sehat. Kalau untuk di dunia ada dengan istilah Health Promoting University. Nah, itu adalah salah satu media informasi atau mempromosikan bagaimana budaya atau pola hidup sehat di dalam kampus. Oh, mengenai kebijakannya ya, kebijakan penerapan di UPI itu tentang kampus sehat itu seperti apa? Oke, baik. Untuk kebijakan-kebijakan tersendiri memang karena ini sifatnya baru launching, itu di bulan 16 Oktober di 2024 kemarin, maka dari situ mulailah dibuatkan SK. Jadi surat keputusan itu dibuatkan menjadi satuan tugas, satgas di unit atau di fakultasnya masing-masing, sehingga membuat dari satgas itu tugasnya untuk mempromosikan tentang kampus sehat itu dan ada beberapa program yang memang harus dijalankan di unit dan di fakultas tersendiri, begitu. Iya. Untuk programnya dari kampus sehat itu ada apa aja sih, Bu? Oke, untuk program dari kampus sehat itu memang kita melibatkan beberapa unit, kemudian fakultas yang memang bergerak di bidangnya masing-masing. Yang pertama programnya itu tentang aktivitas fisik. Kita bekerja sama dengan FPOK mengenai tentang aktivitas fisik, bagaimana budaya aktivitas fisik untuk di kampus sendiri itu membudaya. Kemudian ada juga tentang kesehatan reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi pun itu menjadi program juga kami. Kemudian ada kesehatan mental. Kemudian yang pertama yaitu pengelolaan tembakau, narkoba, alkohol, kemudian tentang pengelolaan tentang kekerasan seksual, dan kemudian perundungan. Setelah dari situ ada gizi diet seimbang, kemudian deteksi dini masalah penyakit tidak menular, kemudian ramah lingkungan dan ramah disabilitas. Mungkin itu ada 8 program mengenai tentang kampus sehat sendiri. Dari 8 program itu, Bu, kita garis bawahi tadi tentang tembakau ya, asap rokok ya. Karena di lingkungan Sivitas Akademika tidak asing lagi bahwa dengan adanya asap rokok. Nah, begitu. Gimana itu untuk upaya untuk meningkat dari pencegahan asap rokok itu gitu. Oke, baik. Upaya mungkin dari kampus sehat itu sendiri kami menerapkan bahwa untuk di ruangan lingkungan kampus menerapkan untuk area bebas asap rokok begitu. Sepertinya kita hadirkan ya salah satu Sivitas Akademika yang saat ini telah berhenti merokok. Selamat siang, Pak Ridho. Selamat siang, Ibu. Terima kasih ya, Pak Ridho, kehadirannya. Ya, sama-sama. Gini, Pak Ridho, kita tuh kan di Universitas Pendidikan Indonesia tuh sedang menerapkan kampus sehat. Iya. Nah, menurut komentar Pak Ridho, bagaimana itu tentang kampus sehat di UPI? Baik, Ibu. Menurut saya sangat bagus, Bu, ya. Dan saya juga sangat mendukung tentang penerapan kampus sehat terutama di UPI Kampus Biru. Saya pikir semua Sivitas Akademika bisa menjalankan pola hidup sehat. Tentunya ini jangka panjangnya saya rasa sangat mendukung kinerja supaya lebih bagus lagi. Oh iya, betul. Itu di dalam kampus sehat itu kan ada tentang
menjauhi asap rokok. Nah, Ya. menurut Pak Ridho bagaimana sebagai perokok? Memang yang saya alami dulu itu, saya berhenti bukan hanya dari kemauan tekad yang kuat dari diri sendiri, tapi juga lingkungan, Bu. Iya. Jadi kalau kita menciptakan lingkungan yang saling mendukung untuk misalkan tadi tanpa asap rokok, saya pikir bagi-bagi orang yang merokok akan membantu juga supaya tidak merokok lagi gitu. Betul, alhamdulillah ya kalau Iya. sudah berhenti. Nah, kemudian untuk lagi ya dampak ya. Untuk dampak merokok itu yang dirasakan oleh Pak Ridho selama ini bagaimana itu? Sangat buruk, Bu, terutama bagi diri sendiri dan keluarga juga. Yang misalkan tadinya kebetulan saya suka olahraga. Nah, efek dari rokok itu setiap saya kali olahraga merasa sangat kelelahan, cepat lelah. Terus juga pernapasan saya terganggu. Kemudian juga salah satu faktor saya untuk berhenti itu karena ada anak-anak gitu. Ya, saya pikir dengan saya berinvestasi tidak merokok, saya juga ikut menerapkan pola hidup sehat bagi anak-anak saya. Nah, iya, alhamdulillah ya, Iya. Bu, ini ternyata ada korban yang telah Ya, berhenti merokok. menciptakan pola hidup sehat dengan tidak adanya asap rokok di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Yang itu tadi bilang mungkin lebih ke zero toleran area, Iya. ada tempat, ruang atau tempat khusus yang untuk perokok gitu. Mangga silahkan. Mungkin hanya itu, Pak Ridho. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Baik Bu, kita lanjut ya tentang aktivitas fisik ya. Nah, upaya apa saja sih yang akan diterapkan? Untuk aktivitas fisik memang sudah beberapa tahun kebelakangan ini sudah jalan. Jalannya itu mulai dari adanya pekan olahraga dosen dan karyawan dari Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian dibaringkan dengan SK Rektor itu bahwa aktivitas fisik itu bisa diterapkan untuk mahasiswa ya. Jadi mulai dari berjalan, kemudian ada aktivitas-aktivitas fisik lain mengenai tentang olahraga. Kemudian ini nih yang terakhir Bu, Ya. bagaimana cara atau tips ya untuk menjaga hidup sehat? Baik, untuk bagaimana sih tips and trick untuk pola hidup sehat sehat, ya. itu sendiri itu ada 6. Jadi hanya 6 saja. Terus kemudian ada singkatannya juga nih. Jadi singkatannya itu adalah cerdik. Nah, Apa itu? apa tuh ya namanya cerdik? Jadi cerdiknya itu adalah dari C-nya itu cek kesehatan secara berkala. Dan kemudian yang E-nya yaitu tentang nyahkan asap rokok. Nah, kemudian yang R yaitu rajin berolahraga. Dan yang D-nya itu adalah diet gizi yang seimbang. Nah, untuk yang diet yang gizi dan seimbang, maka silahkan googling dulu bagaimana cara pola makan yang baik gitu ya. Itu mengenai tentang gizi seimbang. Kemudian yang I-nya istirahat yang cukup. Kemudian yang K yaitu adalah tentang kelola stres gitu. Jadi bagaimana kita mekanisme coping pada saat kita berpikir, bagaimana kita mengerjakan tugas, itu pun harus bisa di tengah kesibukan yang tadi, itu harus bisa manajemen waktu untuk bisa mengelola stres itu sendiri. Gitu paling untuk Luar tips biasa and ya. triknya. Informasi yang sangat menarik, jelas. Terima kasih Ibu atas sama-sama. kehadirannya. Sekianlah bincang kita hari ini. Tentunya ada manfaat untuk kita semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Easy, you have me fucked up.